Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Seka Jati Pamungkas dan Pak Erika Denawang selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi, dan tak lupa teman-teman biologi kelas 1 yang saya cintai. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah ekologi yang membahas mengenai habitat hewan, secara khusus membahas ikan peyong atau paus sebagai fauna endemik dan habitat tumbuhan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya, yaitu Fitria Jayandaya sebagai moderator, dan ada rekan saya Alvina Wada Itawa sebagai pemateri, serta ada Rizky Berlian juga sebagai pemateri. Langsung saja untuk pembahasannya pertama akan disampaikan oleh saya dan akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pengertian habitat. Yang pertama, habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Yang kedua, menurut Ari Kudra mendefinisikan habitat ini adalah suatu kawasan yang terdiri dari komponen biotik sebagai suatu kesatuan untuk digunakan, yakni sebagai tempat hidup dan juga berkembang biak untuk satwa liar. Yang ketiga, yaitu menurut Dasman, habitat ini merupakan sistem yang tercipta dari interaksi antar komponen biotik serta komponen fisik, serta bisa atau dapat dikendalikan kehidupan satwa yang hidup di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi habitat. Habitat dalam biologi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama hidrofit atau tumbuhan di air. Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Tumbuhan hidrofit bisa bertahan hidup dalam air karena lapisan lilin pada lapisan epidermis atau kulitnya. Yang kedua adalah higrofit atau lembab. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Term ini tumbuh di atas tanah dengan lahan lembab yang memiliki banyak air dan uap udara di sekitarnya. Tumbuhan higrofit biasanya menghuni rawa, hutan basah atau daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Yang ketiga yaitu xerophyt atau gurun. Xerophyt merupakan tumbuhan yang habitatnya tumbuh di lingkungan kering. Yang keempat yaitu halofit. Halofit adalah jenis tanaman yang hidup dan tumbuh dengan baik di pantai maupun di laut. Tumbuhan ini tergolong tumbuhan tingkat tinggi karena tumbuhan ini tahan terhadap kadar garam yang tinggi di landasan cairan. Halofit juga disebut sebagai tumbuhan garam. Yang kelima yaitu mesofit. Mesofit ini adalah tanaman darat yang menunjukkan fitur yang mirip dengan higrofit dan xerophyt. Mesofit tumbuh dalam kondisi yang menguntungkan, di mana konsentrasi air dan suhu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baik jaringan vaskular dan mekanik sangat berkembang dan berdiversifikasi pada tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit memerlukan kondisi atmosfer yang stabil atau zona sedang, di mana kondisinya tidak terlalu kering dan basah. Klasifikasi habitat. Yang pertama ada padang rumput. Padang rumput merupakan ekosistem yang terjadi di wilayah padang rumput. Maksudnya, interaksi yang dilakukan oleh organisme-organisme padang rumput itu dengan komponen-komponen biotik serta abiotik yang berada di lingkungannya. Yang kedua, tundra. Tundra merupakan suatu bioma tempat terhambatnya suatu pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, daerah yang disebut daerah tanpa pohon. Tundra ini terdapat di wilayah bumi sebelah utara, yakni lingkaran Arktika. Juga ditemukan di daerah dekat Antartika, serta terdapat juga di puncak pada pegunungan yang tinggi. Yang ketiga yaitu daerah gurun. Untuk tumbuhan yang hidup di daerah gurun itu biasanya akan tumbuh dengan secara menaun, sebab tumbuhan itu kemudian akan menyesuaikan dengan kondisi daerah yang sulit terhadap air dengan bentuk morfologi. Tumbuhan yang hidup di gurun ini biasanya mempunyai daun kecil, tebal, serta memiliki akar yang sangat panjang. Klasifikasi habitat. Daerah hutan basah atau hutan tropika ini merupakan suatu bioma berupa hutan yang kondisinya itu selalu basah atau juga lembab, yang bisa atau bisa ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara serta ke selatan garis Khatulistiwa. Daerah hutan gugur. Hutan gugur ini mempunyai nama lain yang disebut dengan hutan musim tropika atau juga disebut dengan hutan monsun atau monsoon forest. Hutan gugur ini adalah salah satu bioma yang berupa hutan yang terletak di wilayah yang memiliki iklim tropis serta subtropis. Daerah hutan taiga. Bioma taiga atau disebut dengan bioma boreal atau juga disebut taiga atau hutan konifer ini terletak di antara daerah subtropis serta kutub di belahan bumi bagian utara. Bioma taiga ini adalah bioma terestrial atau daratan. Bioma taiga ini juga terletak tepat di bawah bioma tundra. Habitat air tawar. Habitat air tawar ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lotik dan lentik. Perairan ini mengalir bergerak secara terus-menerus ke arah tertentu, sedangkan untuk perairan menggenang, perairan yang masa airnya itu memiliki waktu singgah hanya sementara, termasuk sungai, kolam, rawa, danau, serta danau. Habitat air laut. Ekosistem laut juga disebut dengan ekosistem bahari.
adalah ekosistem yang ada di perairan laut yang terdiri dari ekosistem perairan dalam dan ekosistem pantai, pasir dangkal atau litoral, serta juga ekosistem pasang surut. Jenis habitat. Jenis habitat berdasarkan fungsi ruang. Habitat yang berkesinambungan, kondisi yang luas melebihi daerah yang mampu untuk dijajah oleh makhluk hidup. 2. Habitat yang terputus-putus, kondisi baik serta tidak berselang-seling makhluk hidup itu mudah menyebar dari satu tempat ke tempat lain. 3. Habitat terisolasi, area yang terbatas dan juga terpisah jauh dengan area lainnya. Jenis habitat berdasarkan waktu. Habitat konstan, habitat yang dengan secara terus-menerus berada pada keadaan baik maupun kurang baik. Habitat semusim, habitat yang kondisinya itu secara terus berganti-ganti. Habitat tidak menentu, habitat yang mengalami periode kondisi baik itu dengan lamanya bervariasi serta diselingi oleh adanya periode dengan kondisi kurang baik yang lamanya juga bervariasi. Habitat ephemeral, habitat dengan periode kondisi baik itu berlangsung singkat dan juga diikuti oleh periode dengan kondisi kurang baik serta juga berlangsung sangat lama. Peran dan fungsi habitat. Fungsi habitat. 1. Untuk tempat hidup. Fungsi utama dari habitat ialah sebagai tempat hidup makhluk hidup. Dengan habitat yang sesuai tentu suatu spesies makhluk hidup itu bisa atau dapat berkembang biak mencari makanan sampai pada bertahan hidup. 2. Sebagai tempat perlindungan. Habitat yang cocok untuk suatu makhluk hidup tentu memiliki kemungkinan besar bisa atau dapat bertahan dari segala macam ancaman, contohnya saja seperti ancaman dari predator atau pemangsa. Peran habitat. 1. Sebagai tempat tinggal untuk seluruh makhluk hidup di bumi. 2. Tempat tumbuh serta berkembangnya makhluk hidup. 3. Karena habitat ini terbagi menjadi beberapa macam, oleh sebab itu habitat ini menjadi tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup tertentu. Seperti contoh ialah tanaman kaktus yang hanya dapat hidup di habitat gurun atau juga padang pasir, atau tanaman pohon yang banyak ditemukan pada daerah hutan hujan. Ceruk ekologis. Ceruk ekologis merupakan cara di mana suatu spesies atau juga komunitas organisme ini diposisikan di dalam habitat spesifik. Ini terdapat kondisi lingkungan atau menguntungkan atau tidak menguntungkan, serta spesies lain yang hidup bersama pada ruang itu, atau predator, mangsa pengunjung, dan lain-lain. Dengan kata lain, pada saat berbicara mengenai relung ekologi, di dalam sebuah habitat itu terdapat dikatakan sebagai tempat bertemunya segala massa suatu spesies. Itu disebut hubungan spesifiknya itu dengan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari suatu ekosistem. Contoh habitat. 1. Habitat non-neksta sejenis hewan air pada daerah danau, kolam, serta perairan yang dangkal yang ditumbuhi oleh adanya vegetasi. 2. Pohon berduri ialah tanah daratan dataran rendah. 3. Habitat eceng gondok, ini ialah daerah perairan yang terbuka. 4. Habitat hiu paus lumba-lumba ialah laut. 5. Habitat ikan mas, ikan nila, ikan gurame ialah perairan tawar. 6. Habitat harimau ialah hutan. 7. Habitat buaya muara ialah di perairan payau. 8. Habitat pohon bakau ialah daerah pasang surut atau daerah pantai. 9. Habitat pohon cemara gunung ialah hutan daerah dataran tinggi. Selanjutnya yaitu habitat ikan baung. Pada slide ini terdapat foto atau gambar dari ikan baung. Baung banyak hidup di perairan tawar. Daerah yang paling disukai adalah perairan tenang, bukan yang air yang deras. Karena itu, ikan baung banyak ditemukan di rawa-rawa, danau-danau, waduk, dan perairan yang tenang lainnya. Di Sumatera, ikan baung banyak ditemukan di Danau Toba, tetapi populasinya terus berkurang karena adanya penangkapan yang tidak selektif. Selain itu, ikan baung juga sering ditemukan di sungai-sungai, tentu saja sungai yang berarusnya lambat. Di Indonesia, penyebarannya meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kalimantan, dan Jawa. Di daerah Riau terdapat di Sungai Kampar, mulai dari hulu hingga bagian hilir, yaitu Waduk Koto Panjang, Teratak Bulu, hingga ke Sungai Paku, daerah Lipat Kain. Ikan baung suka bergerombol dengan membuat sarang atau lubang di dasar perairan yang lunak dengan aliran arus tenang, dengan menyukai tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak aktif sebelum sore hari. Persediaan ikan baung sebagai bahan pangan masyarakat sebagian besar masih berasal dari hasil tangkapan di alam. Semakin meningkatnya minat konsumen terhadap ikan baung mendorong penangkapan yang berlebihan, sehingga kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan terhadap keberadaan dan ketersediaannya di alam. Benih yang ditangkap dari alam tidak tersedia secara terus-menerus sepanjang waktu. Jumlahnya terbatas, kualitas tidak terjamin, dan ketersediaannya juga masih bergantung pada kondisi lingkungan. Secara umum, ikan baung terdistribusi di beberapa daerah atau negara yaitu Asia, yaitu Mekong, Chao Phraya, dan Shebang Fai Basins, juga dari Malay Peninsula, Sumatera, Java, dan Borneo. Penyebaran ikan baung atau
situs numerus di Indonesia meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun makalah dan PPT untuk pertemuan 5 ini. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.